Jadi ternyata undangan kepada Kiai Imad, kepada Guru Gembul, kepada Profesor Menahem Ali, kepada Haji Roma Irama, kepada Mama Gufron itu bukan undangan diskusi atau bukan undangan debat. Tapi undangan apa? Ternyata itu adalah undangan sidang perseorangan, seperti layaknya sidang di kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video dari Guru Gembul yang membahas tentang surat undangan yang disampaikan oleh Robitoh Alawiyah kepada Guru Gembul untuk menghadiri acara diskusi tentang nasab. Ini cukup menarik untuk saya komentari. Mengapa saya perlu untuk mengomentari ini? Karena pada hari kemarin saya mendengar ataupun mendapatkan informasi dari Robitoh Alawiyah bahwa tanggal 7 dan tanggal 8 itu akan diadakan diskusi. Akan diadakan diskusi antara Robitoh Alawiyah dan juga Kiai Imaduddin dengan Profesor Dr. Menahem Ali dan juga salah satunya mungkin ini Guru Gembul. Saya di situ merasa senang adanya itikat baik dari Robitoh Alawiyah untuk bertemu dengan kelompok-kelompoknya Kiai Imaduddin yang mempersoalkan tentang nasab Alawi. Mengapa saya perlu mengapresiasi tindakan Robitoh Alawiyah? Karena menurut saya Robitoh Alawiyah memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang sedang melanda di Indonesia, yaitu salah satunya terkait dengan polemik nasab Habib ataupun nasab Ba'alawi. Apakah Ba'alawi itu nyambung kepada Rasulullah atau tidak? Itu kemarin ketika saya belum melihat video dari reaksinya Guru Gembul ketika menerima surat undangan dari Robitoh Alawiyah. Namun tadi ketika saya melihat seperti apa reaksi dari Guru Gembul terhadap undangan dari Robitoh Alawiyah, ternyata di luar dugaan saya. Dan tentu saja itu juga di luar dugaan dari Guru Gembul yang selaku yang mendapatkan undangan secara langsung. Dan saya bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, konsep acara pada tanggal 7, tanggal 8 September di kantor pusat Robitoh Alawiyah itu secara konsep sama antara konsep acara yang diterima oleh Guru Gembul dengan Kiai Imaduddin dengan Dr. Menahem Ali, dan di situ katanya ada Mama Gufron juga katanya gitu ya. Ini saya bisa pastikan bahwa konsep acaranya sama karena memang itu satu rangkaian acara, kemudian satu kepanitiaan, dan pasti konsepnya juga sama-sama mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena poin yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa acara diskusi atau debat tentang polemik nasab Alawi ini di kantor Robitoh Alawiyah sifatnya tidak terbuka. Tidak membuka kepada khalayak umum, siapapun boleh menghadiri. Itu yang menghadiri acara di situ itu hanya terbatas kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Robitoh Alawiyah. Dari sini saja itu sudah menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap personal yang dinilai oleh Robitoh Alawiyah berpotensi kepada penggiringan wacana. Maka konsep acara yang dimiliki oleh Robitoh Alawiyah dengan konsep bahwa itu merupakan diskusi yang tertutup, itu merupakan suatu diskusi yang sebenarnya tidak perlu untuk dihadiri. Oleh siapapun. Oleh yang terundang pun sebenarnya
boleh mengajukan keberatan kalau memang itu konsep acaranya adalah tertutup. Apakah yang terundang, semisal Guru Gembul, Kiai Madudin, kemudian Dr. Menahem Ali, Mama Gufron, dan juga mungkin ada siapa lagi ya, dan lain-lain ya yang diundang oleh Robito Alawiyah, mungkin nggak sih punya kemungkinan untuk menolak undangan Robito Alawiyah jika seandainya konsep acara itu tidak sesuai dengan keinginan yang terundang. Sebenarnya kan yang terundang itu juga memiliki hak untuk menolak jika seandainya konsep acara itu tidak sesuai dengan ya gambaran lah, tidak menunjukkan keadilan dalam suatu diskusi. Karena itu forumnya tertutup. Itu tertutup, itu sangat sangat besar adanya kemungkinan untuk dimanipulasi dan disetting oleh Robito Alawiyah. Robito Alawiyah sangat sangat berkemungkinan untuk melakukan hal-hal yang yang tidak diinginkan, karena itu kantornya Robito Alawiyah. Tentu saja kalau orang-orang yang pro terhadap Robito Alawiyah mungkin boleh masuk, sementara orang-orang yang pro kepada Kiai Imad itu nggak boleh masuk. Saya kira yang terundang ini bolehlah menolak. Seharusnya ketika acara itu diselenggarakan itu perlu didiskusikan, bukan hanya tentang konten materi saja yang didiskusikan, tetapi konsep acara itu juga ya harus sesuai dengan kesepakatan bersama, baik itu yang mengundang ataupun yang terundang itu harus sama-sama setuju tentang konsep acaranya. Apakah yang terundang itu juga setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh Robito Alawiyah? Kalau menurut saya ini suatu konsep acara yang tidak menunjukkan sifat keadilan bagi ruang diskusi. Tidak ada sarana ya diskusi ilmiah itu seperti apa, itu nggak ada. Kalau sifatnya tertutup seperti itu di kantor Robito Alawiyah, kemudian ada informasi yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa materi yang akan dibahas itu tentang pemikiran yang bertentangan ataupun yang menolak Alawi. Ini kan sudah menunjukkan ya ketidakkonsistenan antara apa yang tertulis di dalam undangan dengan apa yang disebarkan di dalam media sosial. Ini sudah menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap konsep acara yang akan diselenggarakan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah ketika Guru Gembul itu meminta rundown acara kepada panitia. Nah, Guru Gembul merasa kesulitan untuk mendapatkan rundown acara karena di dalam surat undangan itu tidak ada rundown acaranya. Dalam surat undangan tidak ada rundown acaranya, dan ya ternyata di dalam acara itu dilakukan selama 2 hari, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Kemudian yang diundang itu juga tidak hanya 1 orang, tetapi ada beberapa orang, termasuk Guru Gembul, Kiai Imad, Mama Gufron, dan lain-lain, Profesor Menahem Ali ya, dan lain-lain yang dianggap itu meramaikan jagat media sosial. Dan ketika acaranya 2 hari, yang diundang ada beberapa orang, tetapi dalam surat undangan itu tidak ada rundown acaranya. Ini kan tentu saja akan menimbulkan pertanyaan. Ini saya diundang, ini acaranya pada jam berapa, kemudian sebelum saya itu siapa, setelah saya itu siapa. Kan wajar kan tanya terhadap rundown acaranya, karena itu acaranya acara 2 hari. Dan ya ketika yang terundang itu kan undangannya cuma 1 hari. Kemudian ya wajar kalau tanya rundown acaranya seperti apa. Dan ternyata di Robito Alawiyah juga tidak menyediakan terlebih dahulu rundown acara secara tertulis. Jadi rundown acara tertulisnya emang
belum disediakan gitu. Rundown acaranya belum disediakan dan lama menyampaikan kepada guru gembul, dan itu disampaikan melalui WA, pesan WA. Ini kan ya terlalu. Rundown acaranya tidak disiapkan, kemudian rundown acaranya disampaikan lewat pesan WA. Dan yang membuat saya itu juga semakin pesimis dan sifat senang saya atau menilai Robito Alawiyah memiliki etikat baik untuk menyelesaikan persoalan tentang nasab Habib ini juga semakin kendor ketika melihat konsep acara yang disampaikan di dalam rundown acara itu. Ternyata konsep acara yang disampaikan dalam rundown acara itu tidak konsep acaranya bukan konsep acara yang layaknya diskusi itu. Kalau diskusi itu kan ya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau debat ya semisal ada kubu A, ada kubu B, ada panel 1, ada panel 2, itu kalau diskusi. Sehingga wacana di dalam ruangan itu bisa mengalir, TikTok bisa mengalir, bisa hidup ya. Suasana diskusinya bisa hidup. Tetapi kalau di dalam acara pada tanggal 7 dan tanggal 8 di Robito Alawiyah itu konsep acaranya tidak seperti itu. Konsep acaranya 1 orang, semisal Kiai Imad dipanggil masuk ke ruangan, di situ ada tim dari Robito Alawiyah yang menguji 1 orang yang namanya Kiai Imaduddin. Dan itu orang yang menguji itu ada banyak, ada 20 orang atau ada berapa gitu dalam satu ruangan. Ini kan namanya bukan diskusi itu namanya bukan diskusi, itu namanya ya sidang lah, di sidang. Jadi ternyata undangan kepada Kiai Imad, kepada Guru Gembul, kepada Profesor Menahem Ali, kepada Haji Roma Irama, kepada Mama Gufron itu bukan undangan diskusi atau bukan undangan debat. Tapi undangan apa? Ternyata itu adalah undangan sidang perseorangan, seperti layaknya sidang di kejaksaan. Ada terdakwa 1 orang, kemudian diuji oleh hakim-hakim. Robito Alawiyah itu sebagai hakim, kemudian terdakwanya satu-satu ini dipanggilin satu-satu. Ada Kiai Imad panggil, kemudian Guru Gembul dipanggil 1 orang, kemudian Profesor Menahem Ali dipanggil, kemudian Roma Irama dipanggil masuk ke ruangan, disidang di situ. Ini bukan debat itu. Maka kalau seharusnya kalau memang acaranya itu sidang, ya katakanlah itu sidang. Gak perlu berbohong kepada khalayak, gak perlu berbohong kepada yang terundang bahwa itu undangan diskusi. Gak perlu, cukup saja undangan sidang gitu. Undangan sidang kan menarik kan. Kalau mau jujur-jujuran kayak gitu. Kalau mau jujur-jujuran kayak gitu. Kalau mau debat ya debat. Kalau mau diskusi ya diskusi. Kalau mau sidang ya sidang gitu. Ya jujur-jujur aja gitu. Kalau sekiranya nggak berani gitu. Kalau sekiranya nggak berani ya udah, nggak usah repot-repot buat acara gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.